Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa untuk menikmati nikmatnya iman wal Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah hidup dalam keadaan iman wal Islam, mati pun dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa thalabul ilmi dalam kajian rutin kami, yaitu kajian tentang wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada salah satu sahabat beliau, yakni juga putra dari paman Rasulullah SAW, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil, adalah manusia yang sempurna. Sempurna dari segi fisiknya, sempurna dari segi akhlaknya, sempurna dari segi apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun daripada itu, Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, Rasulullah senantiasa dibantu oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, wabil khusus yaitu keponakan beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, putra dari Abi Thalib. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya akan memberikan informasi yang mungkin terlupakan. Siapa sebenarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini? Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat yang paling awal dari kalangan pemuda, satu-satunya pemuda yang langsung percaya kepada nubuah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih sangat dekat sekali hubungan kerabat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi informasi apapun yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu, sahabat Ali langsung bisa mendengar. Karena sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabinya Allah, rasulnya Allah, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan julukan Al-Amin dari kaum kafir Quraisy, yang artinya Rasulullah sedari kecil, sedari awal sudah dapat dipercaya oleh seluruh kalangan yang ada di Makkah pada saat itu. Otomatis ketika Sayyidina Ali mendapatkan kabar gembira, yaitu kabar nubuah Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Ali pun langsung percaya dan mengimani bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah memang benar-benar utusan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya akan menyinggung siapa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping sahabat Abu Bakar, di samping sahabat Umar, di samping sahabat Utsman, di samping sahabat-sahabat yang lainnya, Sayyidina Ali sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Ali adalah salah satu khulafaur rasyidin yang paling berpengaruh. Sahabat Ali adalah babul ilm. Sahabat Ali adalah orang yang
paling pintar kedua setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat Ali dijuluki sebagai babul ilm atau pintunya ilmu? Sedangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Madinatul Ilm, adalah sumbernya ilmu, kotanya ilmu adalah Nabi Muhammad sendiri. Akan tetapi pintu dari kota, pintu dari ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Disinilah betapa agung posisi Sayyidina Ali di mata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Sayyidina Ali, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah keponakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi menantu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal hukum, maka bolehlah kita mengambil mantu istilahnya dari keponakan sendiri, boleh, untuk jadikan mantu sebagai anak kita, boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya siapa sih Sayyidina Ali? Saya akan menambahi sedikit lagi. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat yang mendapatkan warisan pedang dari Rasulullah Muhammad SAW. Pedang ini sangat tajam. Pedang ini selalu digunakan oleh sahabat Ali dalam setiap peperangan dan selalu dimenangkan oleh Sayyidina Ali dan Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan juga Sayyidina Ali adalah salah satu orang yang memang khusus diberi oleh malaikat Jibril alaihissalam ada sebuah busur. Maka dalam diceritakan bahwa Sayyidina Ali ini mendapatkan busur sekaligus panah, busur Jibril namanya. Setiap kali Sayyidina Ali memanah, maka tidak akan pernah meleset sedikit pun karena mendapatkan bantuan langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka posisi sahabat Ali yang begitu agung, yang begitu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW inilah kemudian banyak orang kemudian mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kita kenal sekarang dengan golongan Syiah. Bahkan dalam golongan Syiah tertentu, orang-orang Syiah akan menganggap Sayyidina Ali sebagai nabi mereka. Disinilah kesesatan-kesesatan Syiah. Bapak Ibu yang kami hormati, maka karena posisi sahabat Ali yang begitu agung di sisi Rasulullah Muhammad SAW inilah kemudian Rasulullah senantiasa memberi wejangan, memberi wasiat langsung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dimana wejangan wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW ini sudah terangkum dalam kitab yang namanya Wasiatul Mustafa. Wasiat dari orang yang memang terpilih. Wasiat kepada Sayyidina Ali dari orang yang terpilih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beberapa hadis sudah saya sebutkan ketika kami membahas tentang makanan halal, makanan haram, rezeki halal dan rezeki yang haram. Kami akan mencoba sedikit membacakan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang khusus memang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang pertama, ya Ali, la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatin minal haram. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, hai Ali, la yaqbalullah, Allah tidak menerima, la yaqbalu, tidak menerima. Siapa yang tidak menerima? Allah tidak menerima apa? Sholatan. Allah tidak menerima sholat bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah mencoba
Rasulullah memberikan instruksi khusus kepada Sayyidina Ali bahwa tidak sah hukumnya bila sholat tanpa adanya wudhu. Kalau wudhunya sah, insya Allah sholatnya juga sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka dapat dipastikan sholatnya pun tidak sah. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak dari sekian kita, mungkin anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita tidak tahu ada berapa syarat sahnya wudhu, ada berapa rukunnya wudhu, ada berapa hal-hal yang membatalkan wudhu, ada berapa hal-hal yang disunahkan di dalam wudhu. Seringkali kita masih mencampur adukan antara hal-hal yang sunnah di dalam wudhu dengan hal-hal yang rukun di dalam wudhu. Padahal sudah jelas rukun di dalam wudhu hanya ada 6. Yang pertama akan saya uraikan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang baru bagi kita semua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama, rukun yang paling awal dalam wudhu adalah niat. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada awal dia niatnya. Kalau niatnya memang untuk wudhu, maka sahlah untuk wudhu. Tapi niat awalnya tidak untuk wudhu, hanya sekedar cuci muka dan cuci tangan tanpa ada niat wudhu, maka tidak sahlah wudhu itu. Kita masih berdebat tentang talafud niat. Talafud niat, mengucapkan niat sebelum wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsin asghari fardhillahi ta'ala. Janganlah kita kemudian berdebat hanya sebatas hukum fikih. Kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, talafud niat dihukumi sunnah, sedangkan niat sendiri tetap di dalam hati. Tempatnya di mana? Ketika pertama kali membasuh wajah, itulah niat. Ketika kita pertama kali membasuh wajah kita ketika wudhu, di dalam hati kita mengucapkan niat. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsi asghari fardhillahi ta'ala. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah dengan merata. Di mana sih batasan wajah? Batasan wajah adalah mulai dari timbulnya rambut sampai timbulnya jenggot. Dari kuping kanan sampai kuping kiri. Inilah batasan dari wajah. Yang keseluruhan ini harus dibasuh dengan air. Beda antara diusap dan dibasuh. Kalau dibasuh adalah mengalirkan air ke permukaan anggota tubuh, itu dibasuh. Tapi kalau mengusap adalah hanya sekedar meratakan air saja. Yang pertama adalah niat, kedua adalah membasuh wajah. Sedangkan niat sendiri tempatnya ketika membasuh wajah. Asyiral muslimin rahimakumullah. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku ini hukumnya wajib dan rukun, karena merupakan sebagai rukunnya wudhu. Jadi kalau wudhu janganlah kemudian air yang di sini kemudian diratakan, maka tidak sah. Harus tangannya harus digoyang-goyangkan agar apa? Air tetap bisa mengalir dari ujung tangan sampai siku. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan rukun yang selanjutnya yang keempat adalah mengusap sebagian dari rambut. Sebagian dari rambut kita usap. Disunahkan adalah membasuh seluruh permukaan rambut. Ini disunahkan. Tetapi yang menjadi fardu adalah mengusap sebagian saja. Bagaimana untuk kalangan akhwat, kalangan ibu-ibu, kalangan perempuan yang memakai hijab, memakai jilbab? Ketika wudhu di tempat umum, apakah perlu kemudian melepas jilbabnya? Maka tidaklah perlu. Ada solusi lain dengan cara tangannya cukup dibasahi, kemudian ditempelkan
di kepala dan sudah terasa air, kalau air sudah terasa masuk ke kulit kepala, maka sudah sah lah. Jadi tidak perlu membuka jilbab dan lain sebagainya. Terus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Terus yang keenam adalah tertib. Tertib maksudnya bagaimana? Adalah berurutan antara niat sampai membasuh kaki, tidak boleh diselang-seling. Tangan dulu, baru wajah, kemudian kaki, baru mengusap kepala, maka tidak sahlah wudu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah fardu rukun dari wudu. Hanya ada 6. Sedangkan sunnah-sunnah dari wudu begitu banyak. Seperti hanya membaca basmalah sebelum melaksanakan wudu atau ketika mencuci tangan. Mencuci tangan sendiri pun menjadi sunnah. Kemudian berkumur menjadi sunnah. Kemudian menghirup air ke dalam hidung itu pun sunnah. Masih banyak kesunahan-kesunahan lain di dalam wudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya akan melanjutkan hadisnya. Wala shadaqatin minal haram. Dan Allah tidak akan menerima sedekah minal haram, dari sesuatu yang haram. Sesuatu ini bisa berupa apapun. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa tenaga yang haram, bisa. Contoh, kita mungkin korupsi, kemudian sebagian dari korupsi kita gunakan untuk sedekah, maka hukumnya tetap tidak boleh, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari barang yang haram. Bahkan mohon maaf, ketika kita menjual barang curian katakanlah, kemudian dari hasil penjualan ini kita sedekahkan pun, itu tetap Allah tidak akan menerimanya. Hasil dari judi yang kemarin sempat viral di media sosial, ada penjudi yang menang berpuluh-puluh miliar, kemudian didonasikan untuk kepentingan medis, untuk kepentingan penyembuhan COVID-19. Uang dari hasil yang haram, hasil judi, maka Allah pun tidak akan menerimanya itu, karena Allah tidak akan menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Bisa jadi ilmu kita haram, bisa jadi. Kenapa bisa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu syarat mendapatkan ilmu adalah mempunyai uang. Karena ilmu tidaklah gratis. Seringkali kita di sekolah, di madrasah, ada namanya syariah, ada namanya SPP. Seringkali kita menunggak syariah mungkin, seringkali menunggak SPP, dan bahkan syariah tidak dibayar, SPP tidak dibayar. Sedangkan ilmu sudah kadung kita dapatkan. Sedangkan ilmu yang kita dapatkan dari guru sudah kita amalkan. Lantas ilmu ini menjadi syubhat karena ganjalan satu, yaitu tidak membayar syariah, tidak membayar SPP. Ilmunya menjadi syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan melanjutkan hadis yang kedua, yaitu wasiat Rasulullah Muhammad SAW untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai sahabat Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakul harama. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min,
La yazalul mu'min, tidaklah turun seorang mukmin fi ziyadatin, di dalam hal menambah ilmu, fi dinihi, di dalam agamanya, malam yakul, selagi dia tidak memakan al-haroma, barang yang haram. Kalau istilahnya, kalau bahasa Jawanya, ya Ali la yazalul mu'minu, tidak la yazalu, ora gingsir istilahnya dalam bahasa Jawanya. Al mu'minu wong mukmin fi ziyadatin, ing dalam nambah ilmu, fi dinihi, di dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu syarat mendapatkan ilman nafi'ah, istilahnya ya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah dari makanan yang halal. Salah satu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah harta yang halal. Jadi selama asupan, selama rizki yang kita peroleh dari rizki, dari gizi, dari asupan makanan yang haram, maka selama itu pula dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Mungkin, mohon maaf, anak yang kita biayai dengan rezeki yang haram, katakanlah, bisa bekerja di tempat yang baik, bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi ingat, kemanfaatan ilmu bukan terletak pada bagaimana dia bekerja, bukan seberapa besar gaji, seberapa besar nominal yang ia dapatkan, tetapi kemanfaatan ilmu dapat diukur. Yang pertama adalah seberapa dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia mendapatkan kemanfaatan ilmu, maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu manfaat. Karena apa? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya keilahan, cahaya ketuhanan, cahaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, cahaya untuk menyinari jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu nurun. Jadi semakin dia mendapatkan ilmu, semakin dia dekat kepada Allah. Itulah ilmu nafi'. Terus yang kedua, ilmu nafi' adalah ilmu yang senantiasa bisa diamalkan dan disalurkan kepada orang lain. Ketika ilmu masih diamalkan untuk diri sendiri, itu hanya bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Namun apabila ilmu sudah ditularkan kepada orang lain, maka itulah sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain, ibaratnya pohon yang sangat besar, namun pohon itu tidaklah berbuah. Lantas kita akan mengambil manfaat apa dari pohon tersebut kalau tidak dari buahnya? Bapak Ibu yang kami hormati, anak kita adalah generasi penerus agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita adalah generasi penerus kalimat tauhid. Anak keturunan kita adalah generasi penerus bangsa ini. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita biayai, kita beri makan dari segala hal yang halal. Dan sebisa mungkin kita tetap berusaha dari rezeki yang halal, dari makanan yang halal. Mungkin dewasa ini kita kesulitan untuk mendapatkan rezeki yang 100% halal, tapi minimal kita sudah berusaha mendapatkan rezeki
rizki yang halal. Saya akan melanjutkan. Waman faraqal ulama'a, waman dan barang siapa faraqo pisah menjauh al ulama'a ing ulama, barang siapa dia berpisah dari ulama, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Wa amiya an ta'atillah, wa amiya dan menjadi buta an ta'atillah dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berkaitan dengan ulama, para ulama sudah bersepakat barang siapa yang tidak berkumpul dengan ulama, barang siapa yang tidak berkumpul dengan orang-orang solih dalam waktu 40 hari, maka keraslah hatinya. Kalau 40 hari ini diteruskan, maka matilah hati. Indikasi utama ketika hati ini mati adalah dia sulit menerima nurullah, dia sulit menerima taat kepada Allah, dia sulit menerima syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai membenci ulama, apalagi sampai menghujat ulama, apalagi sampai memusuhi ulama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika orang salafus soleh dulu, ketika ada dua ulama yang berbeda pendapat, sebagai orang awam adalah cukup mendiamkannya. Dan setelah diam cukup kemudian untuk mengikuti salah satu dari ulama. Kita sebagai orang awam dilarang untuk ikut campur ketika ada dua ulama yang saling bertengkar dalam hal hukum Allah. Dalam hal hukum Allah. Rasulullah SAW di sini sudah menjelaskan kepada kita untuk senantiasa gondelan istilahnya kepada para ulama. Jangan kita kemudian menjauh dari ulama. Karena apa? Yang tahu sirullah, yang tahu hukmullah, hukum-hukum Allah adalah para ulama. Kalau bukan dari ulama, dari siapa kita akan mencari hukum-hukumnya Allah? Kalau bukan dari ulama, siapa yang akan menuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin, mohon maaf, kita berbeda pendapat dalam hal politik dengan ulama. Mungkin kita berbeda pendapat dalam hal ekonomi dengan ulama, bolehlah. Tapi kemudian dalam hukum-hukum syariat kita tidak boleh kemudian berbeda dengan ulama. Kalau hanya sebatas berbeda ulama satu dengan yang lainnya dan kita mengikuti yang lainnya, bolehlah, boleh. Selagi kita tetap mengikuti, tetap percaya kepada salah satu ulama. Karena mereka yang tahu hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amiya an ta'atillah, dan dia akan menjadi buta taat kepada Allah. Kenapa bisa menjadi buta taat kepada Allah? Karena dia tidak bisa berjalan sendiri di jalannya Allah. Kita sebagai orang awam tetap butuh dengan yang namanya ulama, karena mereka lah yang akan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita sebagai orang awam kemudian berjalan sendiri kepada Allah, kepada taat kepada Allah. Tidak mungkin. Yang dimaksud dengan berjalan sendiri
ke jalan Allah itu bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran, kemudian kita menafsiri Al-Quran sendiri? Tidaklah mungkin. Karena Quran sendiri ketika ingin menafsiri Al-Quran, kita harus menguasai sekian puluh ilmu. Di samping ilmu nahwu, shoroh, hadis, dan lain sebagainya, kita harus menguasainya. Dan kita sebagai orang awam tidak mungkin menguasai seluruh ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Maka jalan satu-satunya adalah percaya kepada ulama. Jalan satu-satunya adalah mengikuti para ulama. Karena ulama lah warasatul anbiya, ulama lah para pewaris Nabi. Yang dimaksud pewaris Nabi adalah melalui para ulama inilah agama Allah disebarkan. Kalau dulu masih ada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah sebagai sumber syariat. Namun ketika Rasulullah sudah mangkat, Rasulullah sudah wafat, maka diteruskan para sahabat. Sahabat sudah wafat, diteruskan para sahabat kecil. Sahabat kecil sudah wafat, diteruskan tabi'in. Tabi'in sudah wafat, tabi'in, dan selanjutnya sampai kepada zaman sekarang, yaitu para ulama. Maka sudah menjadi kewajiban buat kita sebagai orang awam untuk mendekat kepada ulama. Minimal jangan sampai lebih dari 40 hari. Agar apa? Agar hati kita tidak menjadi keras, agar hati kita tidak mati untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu. Ya Ali, man barang siapa qara'a membaca Al-Qur'ana wa lam yuhilla dan tidak menghalalkan halalahu, sesuatu yang dihalalkan Al-Quran, walam yuharrim dan tidak mengharamkan haramahu, sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, karena maka orang tersebut minal ladina, bagian dari orang-orang nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Nabadu, mereka termasuk orang-orang yang membuang kitab Allah, kitab-kitab Allah, dalam hal ini Al-Quran, membuang wara'a zuhurihim, membuang di belakang mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjustis. Tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran tanpa mengamalkan apa isi Al-Quran. Man qara'a Al-Qur'ana wa lam yuhilla halalahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menafsiri Al-Quran, memahami isi Al-Quran, akan tetapi dia tidak menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Al-Quran, walam yuharrim, dan dia tidak mengharamkan haramahu, yang diharamkan Al-Quran. Kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim, maka dia termasuk orang-orang yang membuang kitab Allah, membuang Al-Quran dari belakang mereka. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah
membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Yang terakhir adalah mengamalkan isi Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran wajib kita halalkan. Apa yang haram menurut Al-Quran wajib kita mengamalkan dan mengharamkan. Mengamalkan dengan cara mengharamkan segala sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali, mohon maaf, dewasa ini hanya untuk kepentingan hukum, hanya untuk kepentingan ekonomi, hanya untuk kepentingan politis, ayat Al-Quran dibawa-bawa, ayat Al-Quran dipotong untuk kepentingan politis, ayat Al-Quran dipotong untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang tidak selayaknya ayat Al-Quran ini dibawa ke sana kemari sebagai kampanye politis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sudah selayaknya apa yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering sekali kita mendengar istilah kembali kepada Al-Quran. Sering sekali kita mendengar cukuplah Al-Quran menjadi pegangan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua istilah ini benar, tetapi masih belum sempurna. Karena apa? Al-Quran sebagai kitabullah tidak dapat berdiri sendiri. Al-Quran sebagai kalamullah tidak bisa dipahami secara langsung tanpa ada ilmu-ilmu. Maka mustahil ketika hanya kita membaca Al-Quran kemudian mencari hukum segala sesuatu dalam Al-Quran, mustahil kita akan mendapatkannya. Di samping Al-Quran masih ada Al-Hadis. Di samping hadis dari Rasulullah Muhammad SAW masih ada ijma'. Ketika dalam ijma'nya para ulama tidak ada, maka masih ada qiyas, masih ada jurisprudensi. Ketika qiyas tidak ada untuk mencari satu hukum, masih ada maslahah mursalah. Ketika maslahah mursalah tidak ada satu dzari'ah. Ketika tidak ada, masih ada qaul sahabi dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hukum Islam Al-Quran tidak dapat berdiri sendiri untuk mencari, untuk memberi solusi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terkadang di dalam Al-Quran jelas satu hukum, tapi terkadang di dalam hukum sendiri Al-Quran tidak menerangkan secara jelas. Harus ada kompromi dengan hadis, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Jadi tidaklah cukup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita hidup di dunia ini dengan hanya memegang Al-Quran saja, kemudian menafikan pendapat-pendapat ulama, karena ulama lah yang tahu, yang paling tahu sementara ini isi dari Al-Quran. Kalau dulu masih ada Rasulullah Muhammad SAW untuk menerangkan isi dari Al-Quran, namun sekarang ada para ulama lah yang menerangkan isi dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas bagaimana kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Monggo kita sedikit demi sedikit
Tidak harus langsung perubahan 180 derajat, tidak harus. Sedikit demi sedikit di dalam Al-Quran kita amalkan. Ketika bertemu seseorang kita mendoakan kebaikan. Ketika kepada tetangga, kepada saudara, kita kemudian berbuat baik kepada mereka, tidak memusuhi mereka. Itu juga merupakan perintah Al-Quran. Itu juga merupakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit, dalam peribahasa kita, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tidak harus kita langsung perubahan besar 180 derajat pada diri kita. Kalau 180 derajat bisa jadi akan mengalami penolakan dari hati nurani kita. Monggo kita sedikit demi sedikit kita amalkan apa yang di dalam Al-Quran, kita amalkan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Minimal ya 3 hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah tentang Allah tidak akan menerima sholat dari seseorang dari wudunya yang tidak benar, apalagi wudunya tidak memakai wudu, Allah tidak akan menerima. Maka sudah selayaknya kita belajar lagi tentang bab wudu. Kita tanya kepada orang yang lebih alim tentang hal wudu. Mungkin kita cari di internet, di buku-buku tentang bab wudu. Nah, setelah kita mencari di internet, membaca di buku, membaca di kitab, jangan lupa kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu menurut kita. Setelah itu Rasulullah yang pelajaran nomor kedua adalah Allah tidak menerima sedekah dari rizki yang haram. Karena sedekah sendiri adalah perbuatan ibadah, perbuatan baik, tidak selayaknya diikuti dengan perkara-perkara yang tidak baik, diikuti dengan perkara-perkara yang haram, karena akan menjadi tidak baik pula. Pelajaran ketiga adalah kita tidak meninggalkan para ulama, karena ketika kita meninggalkan ulama, kita memusuhi ulama, maka hati kita akan menjadi mati. Karena tidak ada orang yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah kita tidak sependapat dengan ulama yang satu, tapi sependapat dengan ulama yang lain. Monggo. Pokok selama kita masih percaya, masih mengikuti ulama, selama itu pula insya Allah kita akan senantiasa dibimbing untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat adalah barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian tidak menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka seolah-olah dia telah membuang Al-Quran, membuang kitabullah di belakang mereka. Na'udzubillah. Kita tahu apa itu namanya riba haram. Kita tahu riba itu haram, tapi kita tidak bisa 100% meninggalkan dari sesuatu yang berbau riba. Karena transaksi kita masih menggunakan uang kertas. Uang kertas berasal dari bank, sedangkan bank sendiri tempatnya riba. Kita tidak bisa meninggalkan 100%, minimal kita kurangi sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sedikit demi sedikit ini, kita kemudian dipermudah oleh Allah untuk menapaki kehidupan yang lebih baik, untuk menapaki
taat kepada Allah lebih baik lagi. Hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah lebih baik daripada hari ini. Sekiranya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ini ada satu pertanyaan satu saja, karena ini mohon maaf hari Jumat, tidak mau kita terbatas dengan waktu. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bunga bank? Terima kasih. Ikhwan wa akhwat fillah, sekali lagi saya tadi sudah menukil sedikit tentang bank tadi, tentang bank. Ini khusus bukan banknya, tapi bunganya, bunga bank. Yang ditanyakan adalah bunga bank. Gini, berkaitan dengan bunga bank, bunga bank sendiri haram. Bunga bank sendiri haram. Bank sendiri ulama masih berbeda pendapat. Sebenarnya bunga bank ini pun tentunya karena ini berkaitan dengan hukum fikih, para ulama sendiri juga berbeda pendapat. Tapi kalau jenengan tanya kepada saya, bunga bank haram. Bunga bank haram karena akan membebani bagi si peminjam. Berbeda lagi nanti kalau mungkin konsep yang diusung oleh bank-bank syariah mungkin sekarang dengan konsep kerjasama, syirkah dan lain sebagainya, itu akan berbeda lagi. Nah, kalau akadnya syirkah dari kerjasama, kongsi, nanti bagi hasil akhirnya, bukan bunga di situ. Nah, jadi kalau bagi hasilnya berapa dibagi, seperti itu. Seharusnya memang seperti itu. Kalau kita kalau memang tidak bisa dihindari, monggo kita sedikit demi sedikit kita kurangi. Kalau kita tidak bisa menghindari 100%, kita kurangi ketergantungan kita dengan bank. Minimal sedikit demi sedikit kita kurangi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekhilafan dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah dan lupa itu murni dari saya pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.